Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang rekan-rekan yang pengen memahami materi tentang etika, karakteristik dan fungsi birokrasi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dulu, nanti supaya Anda mudah mengambil kembali materi ini atau melihat bagaimana ada materi-materi baru dan diskusi yang berkembang di channel ini. Kita mulai saja bagaimana mengenai etika, karakteristik, dan fungsi birokrasi. Jadi nanti untuk memperdalamnya rekan-rekan bisa membaca paling tidak 6 buku ini. Yang pertama dari Den Hart, Public Administration, Osborne tentang Punishing Birokrasi, Osborne dan Gebler tentang Reinventing Organisasi Birokrasi, maupun buku-buku tokoh nasional seperti Rias Rasyid, Wahyudi Kumorotomo, dan Miftah Toha. Yang materi yang saya sampaikan ini hanya materi sekilas, singkat, padat, tapi untuk memperdalamnya silahkan cari referensi buku maupun jurnal terkait. Baiklah, kita kembali ke etika, karakteristik, dan fungsi birokrasi. Yang pertama mengenai etik berasal dari bahasa Yunani ethos, artinya kebiasaan. Sedangkan kalau moral ini dikaitkan dengan moral ya, berasal dari mor atau mores, bentuk jamaknya bahasa Yunani pula yang artinya ajaran. Keduanya bisa baik dan buruk, tergantung. Etika ini adalah pengetahuan yang syarat nilai, pertimbangan dan budaya, dan proses fundamental pengambilan keputusan. Etika terdiri dari 3, yaitu metaetika, berhubungan dengan alam, tingkah laku, emosi, normatif etika seperti standar norma, tindak tanduk masyarakat, dan etika terapan, aplikasi etika dalam problem moral praktis yang dihadapi masyarakat. Nah, kemudian kita beranjak ke birokrasi. Saya ada 3 tokoh yang saya sebut di sini. Yang pertama Guy Peters. Peters ini mengemukakan tahun 1984 karakteristik birokrasi ada 5. High degree specialization, derajat yang tinggi tentang bagian kerja. Hierarchy authority structure, struktur yang hierarki. Impersonality relationship, hubungan impersonal antar pelaku di dalamnya. Kemudian rekrutmennya juga berbasis kompetensi, dan ada differentiation of private and official, pembeda antara sektor privat atau permasalahan personal dengan permasalahan institusi. Ini menurut Guy Peters. Itu Weber ini bapak birokrasi, siapa nggak kenal, ini wajahnya. Dia yang mencetuskan birokrasi itu dari kata biro, taplak meja, dan krasi atau ruler pengatur. Jadinya birokrasi itu artinya adalah mengatur dalam sebuah meja atau meja mengatur. Weber mendefinisikan birokrasi sebagai an administrative body of appointed official. Jadi institusi administrasi yang di dalamnya adalah orang-orang pegawai yang ditunjuk. Jadi 3 macam birokrasi menurut Weber itu ada 3 yang disebut birokrasi. Yang pertama adalah government by bureaus, institusinya, institusi pemerintah maksudnya. Yang kedua adalah sifat dan perilaku pemerintah, dan yang ketiga adalah organisasi, sebuah organisasi. Jadi birokrasi bisa disebut organisasi, perilaku, maupun institusi pemerintah. Karakteristiknya hampir sama dengan tadi Peters. Spesialisasi, hierarki juga terstruktur, sistem dan prosedur ini yang tidak dikemukakan Peters tadi. Ini dia menyebut, Weber ini menyebut sistem dan prosedur. Hubungan yang bersifat impersonal tadi juga sudah disebut, dan promosi jabatan. Ini ada promosinya, ada pengaturan jenjang karir.
Kalau tadi disebut rekrutmen, di Peters di sini disebut promosi. Itu Dennis H. Wong, ada 4 saja nih karakteristiknya, sama dengan kedua ahli sebelumnya, itu pembagian tugas, hierarki, pengaturan kerja terperinci, dan hubungan impersonal antar pelaku. Ini lebih mengembangkan pada perilaku individu. Jadi bisa digarisbawahi, birokrasi itu setidaknya memiliki karakteristik kunci: 1, strukturnya jelas, pembagian tugasnya jelas berbasis kompetensi dan sampai habis, ada hierarki yang jelas struktur tadi, ada hubungan impersonal di dalamnya, ada kejelasan mengenai rekrutmen, promosi hingga pemberhentian. Itu birokrasi. Birokrasi itu diartikan sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh ofisial tadi ya, ada pegawainya. Dia melaksanakan tata administrasi yang terdiri dari 2 koordinasi di bidang market yang berorientasi profit, uang, dan koordinasi organisasi yang tidak berorientasi uang, yang hanya atau memperhatikan authority, kewenangan, dan kajian administratif. Ini birokrasi juga diartikan sebagai organisasi. Ada 2 yang termasuk birokrasi: organisasi publik semacam organisasi pemerintah, termasuk komisi-komisi, ada KPK, Komisi Penanggulangan Anak, itu adalah public organization. Kemudian business organization, misalkan BUMN, BUMD, ada Telkom dan lain sebagainya, itu juga disebut birokrasi, yang proses kerjasamanya dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan tadi administrasi. Nah, alat birokrasi ini sesuai dengan kajian administrasi, apapun alatnya, dan alat analisisnya, teknik analisisnya bermacam-macam. Tidak hanya kajian administrasi saja, tapi bisa mungkin berbasis pada kajian ekonomi dan sebagainya. Itu teknik analisisnya sekarang sudah berkembang sedemikian besar dengan berbagai macam pisau analisis yang berbeda. Etika birokrasi. Tadi etika sudah tahu ajaran. Birokrasi adalah organisasi, sikap, dan institusi. Nah, etika birokrasi itu sebenarnya apa sih? Yang ditujukan untuk mengembangkan pemerintahan efisien, tanggap, akuntabel. Kalau di era sekarang mungkin pemerintahan yang melayani dan nyaman. Kenapa harus etikanya ditujukan seperti itu? Karena banyak timbul masalah, kompleksitas maupun modernitas. Kompleksitas itu yang baik dan yang tidak baik itu cenderung tumpang tindih, nggak bisa dibedakan. Misalkan contoh kompleksitas dan modernitas itu adanya digitalisasi, kan bisa berakibat baik dan tidak baik, sehingga saling berbenturan yang memunculkan dilematis. Ini pemerintah mau membuat digital ini mungkin baik untuk kecepatan informasi, tapi di sisi lain digitalisasi membawa pengaruh negatif, konten negatif, berkembangnya hoax. Nah, itu dilematis. Nah, dari dilematis ini perjuangan pemerintah, etika birokrasi itu tetap harus berpegang erat pada 3 tujuan utama: memperjuangkan program pemerintah dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Nah, akibatnya tadi dilematis ada, karena dilematis tadi nilai-nilai yang baru akan muncul dan harus diadopsi sebagai sebuah pilihan. Makanya etika itu memuat policy guidance. Etika birokrasi adalah pedoman melakukan kebijakan. Sehingga kalau sebagai pedoman acuan, etika birokrasi berfungsi baik untuk membatasi atau standar prosedur berbagai permasalahan pembangunan, munculnya dinamika, fenomena dinamika, atau fenomena kecepatan perubahan pembangunan. Itu pembangunan yang berubah-ubah sesuai kebutuhan atau dinamikanya yang fluktuatif, itu harus ditanggapi, disikapi etika birokrasi secara fungsional yang baik. Dengan demikian
etika birokrasi itu kan sikap pedomannya yang dilakukan birokrasi. Jadi birokrasi itu harus capable, bisa melakukan adjustment, pengaturan ulang tentang etika itu tadi. Etikanya nggak harus monoton, tapi harus memperhatikan dilematis tadi, permasalahan kompleks dan modernitas, serta fenomena kecepatan perubahan dan dinamika pembangunan. Disinilah penting perubahan etika birokrasi. Nilai-nilai etika itu penting memperhatikan atau dipengaruhi oleh discretionary power atau kekuatan diskresi, utamanya dari kepala daerah, leader atau leadership. Jadi besarnya kekuasaan bisa mempengaruhi perkembangan etika birokrasi dan implikasi penggunaannya. Contoh kompleksnya gini, contoh konkret, berbagai regulasi memuat tentang pelayanan sudah ada. Nah, mungkin di salah satu pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan ini, karena harus lebih cepat lebih baik, menggunakan medsos. Bukan hanya medsos pemerintah ini, kan medsos pemerintah sudah ada aturannya, tapi kepala ini, pemimpin ini menginstruksikan medsos seluruh staf atau kepala dinas, kepala badan institusinya untuk membuat medsos mendukung pelayanan publik, paling tidak memberi informasi, menangkap respon dan aspirasi dan sebagainya. Nah, ini implikasinya ini sebagai bentuk etika birokrasi yang di-adjustment, buah dari diskresi, karena belum diatur di peraturan pemerintah mengenai medsos pribadi berfungsi sebagai pelayan publik. Nah, ini sebagai diskresi kebijakan pemimpin yang implikasi penggunaannya jelas meningkatkan fungsi birokrasi sebagai pelayan publik. Itu contoh konkret. Bagaimana sih memahami perilaku birokrat yang sebenarnya? Kenapa sih sikap dan perilaku penting? Karena ini adalah ujung tonggak etika birokrasi. Yang pertama, birokrasi harus membangun partisipasi masyarakat, gak bisa jalan sendiri. Kedua, birokrasi cenderung berorientasi kepada yang lemah, jangan hanya yang kuat. Jadi kalau kompas birokrat itu, jarum kompas birokrat ini harus menunjuk pada yang paling lemah dulu. Contohnya memberikan layanan. Ya jangan hanya duduk diam di kantor supaya mereka datang, tapi yang lemah ini seperti orang tua yang tidak punya akses transportasi juga harus dilayani. Makanya muncul layanan mobile seperti pajak kendaraan, layanan mobile ke sana menjemput bola pelayanan. Sikap perilaku yang ketiga, tidak mengendalikan tetapi memberdayakan. Ini contoh, bukan priayi tetapi harus melayani. Kalau dulu paradigmanya adalah senang dilayani sebagai bosi, priayi, sekarang harus melayani dan memberdayakan. Nah, memberdayakan ini bukan hanya mendampingi saja, tetapi membuat masyarakat berdaya, bisa paham dan jalan sendiri. Sikap perilaku keempat adalah terbuka dan tanggung jawab. Ini terbuka semua penggunaan anggarannya, terbuka prosedurnya, jangan hanya anggaran, karena yang dilihat cuma anggaran sekarang ini, transparansi. Padahal juga harus transparan terhadap prosedur layanan, terhadap standar operasional layanan. Kemudian harus bertanggung jawab. Jika ada apa-apa harus berani memikul tanggung jawab dan memberikan solusi. Mengulas sedikit tentang Osborne dan plastik dalam finishing birokrasi. Di sana ada 5 strategi, 5 DNA khusus yang mengubah konsep-konsep birokrasi dari yang kaku. Pemerintahan ini kan biasanya pakai birokrasi dengan reinventing government, pemerintahan yang cenderung bersifat melayani seperti swasta. Yang utamakan adalah misi, harus ada misi yang jelas, program kerjanya, akuntabilitas pengelolaannya juga jelas, konsekuen, harus dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan dampaknya,
kekuasaan, harus punya kuasa dan wewenang untuk mengatur pelaksanaannya, dan harus berbudaya dalam melaksanakannya. Budaya ini termasuk dalam etika juga, karena budaya terbentuk dari etika. Untuk itu yang pertama sebagai pelaksana, baik perencanaan, pelaksana, pengawas kebijakan publik, mulai mungkin merencanakan anggaran, merencanakan aturan, dan melaksanakan. Yang dinas teknik, kementerian teknik seperti PU ini melaksanakan kebijakan pekerjaan umum. Kemudian juga pengawas, ada BPK, BPKP, auditor internal, itu mengawasi pelaksanaan kebijakan. Fungsi yang kedua, birokrasi sebagai alat pemerintah, melayani kepentingan masyarakat atau abdi pemerintah, mendampingi masyarakat atau pamong, tadi yang disebut memberdayakan, dan harus netral. Ada undang-undang pegawai sudah mengatur tentang netralitas ini. Walaupun penyimpangan banyak, tapi setidaknya sanksinya juga jelas dalam undang-undang. Peran birokrasi adalah yang utama ini sebagai pelaksana pelayanan publik. Tadi contoh-contohnya juga konkret sudah ada, dan yang paling luas adalah membuat sistematis pencapaian tujuan negara secara efektif dan efisien. Kenapa ini disebut? Karena birokrasi tadi sudah terdiri dari struktur yang rigid, pembagian tugas yang sesuai, wewenang yang sesuai, kompetensi yang ada, jenjang karir dan job description-nya juga jelas. Jadi tujuan negara yang diimplementasikan dalam berbagai bidang ini juga dibagi habis dengan tugas-tugas masing-masing melaksanakan tugas secara optimal sehingga efektif dan efisien. Jadi ini semacam sistem birokrasi ini sebagai sistem untuk membreakdown tujuan negara dalam bentuk-bentuk struktur, pembagian tugas, spesialisasi, kompetensi, dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa dinikmati untuk memahami. Nanti kita akan melihat tentang mungkin patologi birokrasi atau mungkin pelayanan publik yang lebih jelas. Mungkin itu dulu dari saya. Silahkan komen dan jangan lupa like dan subscribe. Kita tunggu materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.